Cerita kisah Syekh Siti Jenar debat agama dengan Ki Kebo Kenongo. Simak sampai akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahaminya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal ketika Ki Kebo Kenongo yang dikenal juga dengan sebutan Ki Ageng Pengging berniat memberontak terhadap penguasa Demak, Sultan Bintoro. Berita tentang pemberontakan yang akan dilakukan Ki Kebo Kenongo itu sampai juga ke telinga Syekh Siti Jenar. Maka Syekh Siti Jenar pun berangkat ke Pengging menemui Ki Kebo Kenongo. Hal tersebut dilakukan Syekh Siti Jenar oleh karena Ki Kebo Kenongo mempunyai niat dan tujuan yang sama dengan dirinya, berniat memberontak terhadap Demak. Selain itu, ia memiliki kepercayaan dan pandangan agama yang sejalan dengan dirinya. Setiba di desa Pengging, Syekh Siti Jenar langsung menjumpai Ki Kebo Kenongo di rumahnya. Setelah mengucap salam, berkatalah Syekh Siti Jenar kepada Ki Kebo Kenongo, "Ki Ageng Kebo Kenongo, aku mendengar kabar Ki Ageng berselisih faham tentang kekuasaan dengan Sultan Bintoro dan hendak memberontak terhadap Demak, benarkah itu?" Mendengar pertanyaan yang tak diduga-duga dan bersifat pribadi dari Syekh Siti Jenar, orang yang belum dikenalnya secara dekat, Ki Kebo Kenongo sedikit terperanjat. Dengan senyum di kulum ia berkata kepada Syekh Siti Jenar, "Wahai Kisanak, siapakah tuan ini, dan dari manakah?" Mendengar jawaban Ki Kebo Kenongo seperti itu, Syekh Siti Jenar menjadi heran, sebab meskipun tidak sering bertemu dengan Ki Kebo Kenongo, tetapi ia pernah beberapa kali berjumpa dan berbincang-bincang bertukar pikiran soal kepercayaan, agama dan masalah keadaan situasi politik di Demak yang dirasakan semakin tidak kondusif lagi. Dengan perasaan sedikit kecewa yang dipendam, Syekh Siti Jenar berkata kepada Ki Kebo Kenongo dengan akrab penuh rasa persahabatan. Syekh Siti Jenar berkata, "Ki Ageng ini piye? Ho? Ki Ageng ini bagaimana? Apa sudah lupa dengan aku?" Syekh Siti Jenar seorang hamba sahaya yang mendapat derajat tinggi secara tiba-tiba, dan orang menyebut aku seorang wali. Berbeda dengan Ki Ageng yang masih keturunan raja, kaum bangsawan yang memerintah Pulau Jawa ini. Tetapi sekarang hidup susah, tinggal di desa menjadi petani, bercocok tanam menanam padi dan palawija karena perlakuan Sultan Bintoro, Raja Demak yang tamak itu. Oh ya, iya. Aku baru ingat sekarang, maafkan aku Syekh Siti Jenar, sungguh aku tak menduga dan tak mengenalimu sebab penampilanmu jauh berbeda. Jenggot, kumis, rambutmu agak panjang sekarang, dan pakaianmu pun semakin hitam gelap segelap dan hitamnya kehidupan sekarang. Namamu pun semakin terkenal di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan bahkan di seantero Jawa ini, dan banyak pula yang menyebutmu dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Mari, jangan sungkan-sungkan, Syekh. Anggap saja ini seperti di padepokanmu. Oh ya? Sekarang apalagi yang akan kau bicarakan sebab aku pun ingin tahu maksud dan tujuanmu datang jauh-jauh kemari meninggalkan keramaian kota ke desa terpencil, Pengging yang sekarang menjadi tempat tinggalku. Mengelola sebidang tanah dan sawah, tempat mesudiri memikirkan kehidupan yang semakin aku tak mengerti, penuh kemunafikan, keserakahan, ketamakan, intrik-intrik, dan ambisi pribadi hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan seperti yang terjadi di Demak Bintoro ini sebagaimana yang telah Syekh Siti Jenar katakan. Baiklah Ki Ageng, sebenarnya aku sudah lama ingin berkunjung ke sini untuk menemuimu membicarakan tentang keadaan negeri, bertukar pendapat, pikiran dan pandangan terkait dengan kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang kita sebarkan kepada santri-santri kita dan masyarakat kita di Demak Bintoro ini yang semakin terasa tidak nyaman karena ajaran-ajaran kita dianggap nyeleneh dan sesat keluar dari ajaran Islam. Dan sungguh aku sangat mendukungmu dan akan membantu sekuat tenaga, jiwa dan raga serta pikiran jika rencana untuk memberontak terhadap Demak itu jadi kau laksanakan. Demikian Syekh Siti Jenar menyampaikan pikiran, pendapat, dan pandangannya serta dukungan sepenuhnya terhadap Ki Kebo Kenongo.
sambil tak lupa mengelus kumis dan jenggotnya yang hitam agak keputihan itu. "Baiklah, Syekh Siti Jenar. Aku sangat berterima kasih sekali dengan dukunganmu. Akan tetapi sebaiknya fokus pembicaraan kita belum mengarah ke sana, ke rencana pemberontakan itu, karena semuanya itu tentu memerlukan persiapan yang matang baik secara fisik, maupun non-fisik. Dan yang utamanya lagi adalah persiapan materi logistiknya karena masyarakat kita, santri-santri kita masih belum siap untuk melakukan pekerjaan besar seperti itu. Marilah kita membahas yang berkait dengan keagamaan kita karena terus terang aku butuh ketenangan jiwa, dan itu kutemukan saat aku mesu diri mendalami, mengkaji, merenung diri apa arti sejatinya sebuah kehidupan." Demikian kata-kata Ki Kebo Kenongo menanggapi pendapat Syekh Siti Jenar. "Jika demikian adanya, aku sangat sependapat denganmu, Ki Kebo Kenongo. Aku sangat bersyukur jika pendapat dan pemikiran kita masih bisa dipersatukan, dan mari kita bersatu tekad untuk tetap memegang teguh ajaran kita masing-masing meskipun taruhannya tubuh kita akan hancur lebur akan tetapi ajaran-ajaran kita akan terus tetap berkembang sampai di hari kemudian menuju alam kelanggengan. Sekarang, marilah kita segera menyembelih ayam berbulu putih seluruhnya dengan nasi putih yang dicampur garam sedikit sebagai alasnya." Selanjutnya Ki Kebo Kenongo yang dikenal juga dengan julukan Ki Ageng Pengging menyuruh kepada istrinya untuk menyembelih seekor ayam berbulu putih dan mempersiapkan nasi putih untuk acara selamatan pada malam harinya. Menjelang senja saat petang hari, masakan disajikan ditutupi dengan kain yang juga berwarna putih. Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging duduk di serambi sanggar berbincang membahas tentang agama Hindu, Buddha, dan Islam. Sambil menanti malam tiba, Ki Ageng Pengging mengawali diskusi dengan membahas tentang ajaran agama Hindu-Buddha, sedangkan Syekh Siti Jenar mengulas agama Islam yang disampaikan dengan cara yang menarik sekali. Kalimat-kalimat yang disampaikan jelas dan terstruktur sehingga mudah ditangkap dan dicerna. Ki Ageng Pengging mendengarkan secara serius dan penuh perhatian. Menikmati kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan Syekh Siti Jenar. Dan pada akhirnya mereka berdua berkesimpulan bahwa meskipun agama yang mereka anut berdua masing-masing berbeda, akan tetapi hakikatnya adalah sama bahwa agama itu mengajarkan tentang kebenaran, menuntun manusia, bagaimana manusia harus bersikap kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada alam. Mereka berdua, Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar sangat menikmati debat dan diskusi agama itu, sehingga tak terasa malam pun mulai merayapi desa Pengging. Cuaca dingin merasuk mengelitik tubuh, kabut tipis menggumul depan serambi rumah Ki Ageng Pengging menambah cuaca malam itu semakin dingin. Tak lama kemudian mereka berdua masuk ke dalam sanggar lalu masing-masing mengambil kain putih yang dipakai sebagai penutup hidangan. Syekh Siti Jenar duduk menghadap ke utara, sedangkan Ki Ageng Pengging menghadap ke selatan, mereka saling berhadap-hadapan. Mereka berdua akan saling bertanya dan menjawab secara makrifat, berargumentasi dengan saling debat menurut pemikiran dan kebenaran mereka masing-masing. Bertanyalah Syekh Siti Jenar kepada Ki Ageng Pengging. "Ki Ageng Pengging, sesungguhnya di manakah yang maha kuasa itu?" Ki Ageng Pengging diam saja tak menjawab pertanyaan Syekh Siti Jenar. Sejenak kemudian ia berkata menjawab pertanyaan Syekh Siti Jenar dengan sebuah pertanyaan pula. "Syekh Siti Jenar, menurutku jawaban pertanyaanmu ada dalam pertanyaanku ini, di manakah pintu kematian itu, bisakah Syekh menjawabnya?" Menerima pertanyaan Ki Ageng Pengging, Syekh Siti Jenar diam tak bisa menjawabnya. Lalu mereka berdua pun saling merenung memikirkan kedua pertanyaan yang saling mereka ajukan. Tak beberapa lama kemudian Ki Ageng Pengging berkata kepada Syekh Siti Jenar, "Syekh Siti Jenar, besok aku akan menemukan kolong dunia." Syekh Siti Jenar menjawab dengan cepat, "Itu salah besar Ki Ageng." Ki Ageng Pengging berkata, "Apakah saya akan masuk dan harus masuk ke alam kesunyian, seperti saat saya belum dilahirkan?" Syekh Siti Jenar menjawab, "Itu pun juga tidak benar, Ki Ageng." Ki Ageng Pengging melanjutkan kata-katanya, "Apakah saya akan sejiwa dengan yang gaib, yang mandiri secara pribadi, menyatukan diri dengan keinginan, berubah menjadi air mani agar dapat melakukan penitisan,
1000 hari makan irisan tipis-tipis sedangkan sedekahnya adalah mayat saya. Syekh Siti Jenar tetap menyangkal semua pendapat Ki Ageng Pengging yang dianggapnya salah dan tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang kuat dan masuk akal. Akhirnya Ki Ageng Pengging merasa bahwa tingkat ilmu kemakrifatannya masih di bawah Syekh Siti Jenar dan dia memohon kepada Syekh Siti Jenar untuk menjadi muridnya memberikan nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan tentang siapa dan di mana yang maha kuasa itu. Syekh Siti Jenar kemudian menjelaskan tentang Uning, Unong, Unang. Ki Ageng Pengging menyimak semua dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian apa yang diuraikan Syekh Siti Jenar, akan tetapi ia masih belum menerima sepenuhnya ajaran Syekh Siti Jenar. Saat ia masih merenung memikirkan ajaran Syekh Siti Jenar, ia terkejut karena Syekh Siti Jenar bertanya kepadanya tentang di mana pintu kematian itu. Menjawab pertanyaan Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging menunjukkan telunjuknya ke arah bagian leher. Syekh Siti Jenar dapat memahami dan mengerti maksudnya. Selanjutnya, Syekh Siti Jenar menyantap daging ayam yang disajikan, memegang isi perut ayam seraya berkata, "Apakah ini sarang angin?" Ki Ageng Pengging mengibas-ngibaskan kedua tangannya, memadamkan lampu dalam sanggar. Mereka berdua tertawa bersama-sama karena menyadari bahwa sesungguhnya mereka masih diliputi oleh kegelapan tentang Uning, Unong yang menggambarkan kematian itu. 3 hari 3 malam sudah Syekh Siti Jenar berada di sanggar Ki Ageng Pengging membahas agama Hindu, Buddha, dan Islam Ki Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging itu. Pada akhirnya mereka menemukan kesepakatan bahwa di antara kepercayaan mereka berdua tidak ada bedanya. Syekh Siti Jenar pun mohon diri untuk kembali ke desanya, Krendasawa. Demikianlah cerita kisah Syekh Siti Jenar debat agama dengan Ki Kebo Kenongo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.